Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi ada bantuan terbaru yang dibuka bulan Juni 2021 ini, yaitu bantuan BIP atau bantuan insentif pemerintah. Nah, dapatkan bantuan ini dari mulai 20 juta sampai 200 juta rupiah ya. Jadi ada dua kategori para pelaku UMKM yang akan mendapatkan bantuan BIP ini. Nah, jadi untuk para UMKM segera daftar ya. Dan perlu kalian ketahui pendaftarannya dibuka dari tanggal 4 Juni 2021 sampai 4 Juli 2021. Jadi masih ada waktu ya. Nah, bagaimana caranya dan apa saja syarat untuk mendaftar bantuan BIP tersebut? Kalian simak video ini sampai selesai. Namun sebelum videonya kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru, silakan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan kode loncengnya juga ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat pandemi menjadi pukulan berat bagi seluruh sektor usaha dan UMKM di dalam negeri. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Aku pikir semua kesulitan yang kita alami akan selesai di tahun lalu. Ternyata efek pandemi masih terasa hingga hari ini. Ekonomi makin sulit. Pusing. Jangan menyerah para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemenparekraf atau Baparekraf kembali meluncurkan program bantuan insentif pemerintah atau BIP di tahun 2021 ini. Demi mendukung dan membantu pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui bantuan modal kerja atau aktiva tetap untuk pengembangan maupun kelangsungan usaha. Bagaimana cara memperoleh bantuan BIP? Pertama, kunjungi website BIP di alamat bip.kemenparekraf.go.id. Lalu unduh petunjuk teknis BIP di website. Petunjuk teknis memuat semua hal dan informasi mengenai program BIP, serta sebagai dokumen acuan tentang program BIP. Jadi, harap untuk membaca dan mempelajari setiap poinnya dengan baik ya. Kemudian, pilih kategori program BIP yang akan diikuti. Terdapat dua kategori bantuan yang ditawarkan, yaitu BIP reguler dan BIP jaring pengaman usaha atau BIP JPU. Pelajari perbedaan antara kedua kategori tersebut dalam petunjuk teknis, lalu pilihlah kategori yang sesuai dengan usaha Anda. Ingat, setiap pendaftar hanya dapat mendaftar pada salah satu jenis kategori. BIP reguler diperuntukkan bagi badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, maupun badan usaha tidak berbadan hukum dalam bentuk CV. Sedangkan kategori JPU bisa diikuti semua jenis badan usaha. Namun badan usaha yang mendaftar baik reguler maupun JPU harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Nomor induk berusaha atau NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Pelaku usaha yang belum memiliki NIB dapat mengurus perizinan melalui OSS. Peserta BIP reguler merupakan pelaku usaha pada 6 subsektor, yakni aplikasi, game developer, kriya, fashion, kuliner, film, serta sektor pariwisata. Jumlah dana bantuan BIP reguler yang diterima maksimal sebesar 200 juta rupiah per penerima. Sementara itu, kategori BIP JPU diberikan kepada pelaku 3 subsektor usaha, yaitu kuliner, kriya, dan fashion. Besaran jumlah bantuan kategori BIP JPU adalah 20 juta rupiah per penerima. Selanjutnya, lakukan proses pendaftaran sesuai petunjuk atau dapat juga mengikuti video tata cara pengisian yang disediakan pada website. Isi seluruh data, dokumen, dan informasi yang dipersyaratkan. Dan jangan lupa mengunggah proposal serta dokumen kelengkapan lainnya di website sesuai persyaratan yang diminta. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen akan menjadi faktor penilaian. Pastikan seluruh data dan dokumen yang diisikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nantinya, semua data dan dokumen yang telah diunggah akan menjadi dasar seleksi administrasi dan seleksi substansi proposal. Apabila lolos seleksi, bagi peserta BIP reguler akan dilanjutkan dengan seleksi presentasi dan seleksi wawancara.
Dalam tahap tersebut, peserta diminta menjelaskan kegiatan usaha, proposal, serta rencana penggunaan dana bantuan. Seleksi wawancara dilakukan hanya kepada sebagian peserta yang lolos seleksi administrasi. Untuk sisanya akan dinilai melalui video singkat yang sebelumnya disampaikan oleh peserta. Oleh karena itu, pastikan Anda telah mengupload video singkat sesuai panduan pada petunjuk teknis jika Anda lolos pada tahap administrasi. Setelah itu, juga akan dilakukan verifikasi lapangan ke lokasi usaha untuk memeriksa kesesuaian dan keabsahan antara data dan kondisi di lapangan. Peserta yang lolos menjadi calon penerima BIP akan diumumkan secara resmi melalui website dan media resmi Kemenparekraf. Hati-hati penipuan. Waspada terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pihak Kemenparekraf. Ingat, seluruh proses pengajuan bantuan ini bersifat gratis tanpa dipungut biaya atau imbalan apapun. Tunggu apa lagi? Ayo, segera daftarkan usahamu sekarang juga. Dan saya yakin dengan hadirnya BIP tahun 2021, kita berikan kontribusi positif kepada bangsa ini dan kita dorong para pelaku usaha agar dapat berpartisipasi membangun usahanya dan menjadi pemenang. Saya yakin bersama-sama pasti kita bisa. Dan saya yakin dengan hadirnya BIP tahun 2021, kita berikan kontribusi positif kepada bangsa ini dan kita dorong para pelaku usaha agar dapat berpartisipasi membangun usahanya dan menjadi pemenang. Saya yakin bersama-sama pasti kita bisa. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa bantuan BIP tahun 2021 ini telah dibuka kembali oleh sektor Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. Jadi berbeda dengan UMKM atau BPUM ya. Kalau BPUM itu dari Kemenkop atau Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, jadi silakan kalian daftar secara online ya teman-teman melalui link bip.kemenparekraf.go.id. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.